Deh, jadi video part ketiga overbearing Trian kemarin kena copy kanan guys. Jadi Mimin harus upload ulang dan telat upload. Oke lah, kita langsung mulai saja. Hai guys, balik lagi di Wibu Mager. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa overbearing Trian part ketiga. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Skuy dah, yang belum nonton, tonton dulu. Nah, di part sebelumnya Albaren berteriak karena melihat sosok siluet hitam yang keluar dari pisaunya. Seketika itu juga Rondo langsung masuk ke kamar Albaren dan bertanya ada apa. Albaren pun menunjuk ke arah pisau tersebut. Ketika Rondo melihat pisau itu, dirinya melihat tak ada hal aneh dari pisau tersebut. Yang berarti hanya Albaren saja yang bisa melihat sosok siluet ini. Siluet itu pun berkata ke Albaren bahwa dirinya bukan musuh kalian. Mendengar itu, Albaren mempersilahkan Rondo untuk pergi dan kemudian dirinya ingin melanjutkan tidur yang tertunda. Tapi siluet ini sangat berisik yang membuat Albaren menutup telinganya. Sampai seketika siluet itu berkata bahwa dirinya melihat Albaren yang berpindah ke tubuh Albaren. Seketika itu juga Albaren pun terkaget dan bertanya, "Jadi apa kau tahu sesuatu mengapa diriku bisa ada di sini?" Siluet itu menjawab, "Aku tidak tahu." Dan kemudian siluet ini memperkenalkan dirinya. Dia bernama Blanzor, di masa lalu seorang swordman terhebat di bangsa ini dan juga mengaku sebagai penjaga sang emperor di kerajaan Dezaun yang sekarang telah hilang. Dan dia juga memberitahu bahwa dirinya sedang terjebak di dalam pisau tadi sudah ratusan tahun karena perbuatan seseorang. Seseorang itu bernama Bet Yaman, sehingga dirinya diberikan dua tugas oleh sang emperor, yaitu membunuh Bet Yaman dan menghancurkan mata naga atau disebut dengan Dragon Eyes yang telah dicuri Bet Yaman. Sekarang keberadaan Dragon Eyes itu berada di wilayah Hapasha. Mendengar Hapasha, Albaren langsung tak tertarik karena wilayah Hapasha ini dipimpin Raja Bonen dan Albaren banyak hutang sama raja tersebut, makanya dirinya tidak tertarik. Tapi Blanzor menawarkan sesuatu apabila Albaren bersedia membantu dua tugasnya itu. Dirinya akan mengajarkan Albaren teknik pedang Emperor Swordmanship, yang mana teknik ini puncak dari segala puncak swordmanship. Dengan kata lain, dia menjanjikan ke Albaren memberikan kekuatan untuk menjadi swordman terbaik di bangsa ini. Namun lagi-lagi Albaren tak tertarik dengan tawaran itu. Dia mengatakan bahwa dirinya sekarang sudah mempunyai swordman terbaik, yaitu Charline de Pore. Mendengar itu, Blanzor pun berkata, "Dasar kau bodoh, dialah orang yang membunuh raja sebelumnya di ruangan ini." Albaren pun terkejut. Di tempat lain, Depore dan prajurit lainnya melihat mayat-mayat yang berserakan di tanah. Setelah diperiksa, mayat-mayat tersebut adalah sandera dari para bandit. Ketika itu, prajurit wanita ini memberitahukan bahwa para bandit melarikan diri ke wilayah Labelong. Dan dia juga berkata, jika kita mengejar mereka ke sana, kita akan memulai konflik dengan wilayah Labelong. Tapi Depore melihat di antara para mayat tersebut ada beberapa anak kecil, sehingga dirinya memutuskan untuk mengejar para bandit itu. Dan dia berkata, "Kita akan menunjukkan kepada seluruh dunia apa yang akan terjadi jika macam-macam dengan kita." Di sisi lain, para bandit yang akan dikejar Depore sangat bersyukur bahwa mereka telah sampai di wilayah Labelong. Salah satu dari mereka bertanya, "Mereka tak akan mengejar kita kan bos?" Tentu, karena saat ini Raja Labelong sedang mengincar teritori Albaren. Jadi kalau mereka sampai berani ke sini, itu akan menjadi alasan wilayah Labelong untuk menyerbu wilayah Albaren, jawab bandit ini. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Depore dan prajurit Depore. Tanpa basa-basi, prajurit Depore menghujani mereka dengan panah. Bos bandit itu berhasil menangkis serangan itu dengan tameng. Namun Depore menendang tamengnya dan bos bandit itu berhasil dilumpuhkan. Depore pun bertanya, "Kenapa kau membunuh para sandera? Bukankah aku membiarkan kalian untuk kabur?" "Hahaha, aku punya harga diri sebagai bos. Iya kali diriku lari seperti tikus got," jawab bandit ini. "Kalau begitu pasti kau tahu apa yang akan terjadi," kata Depore. Sontak Depore menancapkan pedangnya ke bandit ini dan berkata, "Aku juga punya harga diri untuk dijaga." Berpindah ke tempat Albaren. Terlihat Albaren sedang belajar membaca dengan Linda. Kemudian dirinya meminta hadiah ke Linda jika dirinya bisa menghafalkan 32 huruf. Linda pun berkata, "Diriku tidak memiliki apapun yang mungkin Tuan inginkan."
Lalu Albaren bertanya, bagaimana kalau sebuah permintaan? Permintaan tidak buruk sih, boleh saja. Dan karena Tuan telah berusaha keras, aku akan mengabulkan permintaan apa saja yang Tuan inginkan, jawab Linda. Albaren pun sangat senang mendengar jawaban Linda itu. Setelahnya Linda pamit pergi karena dirinya memiliki pasien yang akan diobati. Setelah Linda pergi, seketika itu dari belakang Albaren muncul bayangan seseorang. Bayangan seseorang itu ternyata Depore. Dan tanpa basa-basi, Depore langsung melancarkan serangan dengan pedangnya ke Albaren. Darah pun berceceran di kertas. Namun ternyata itu hanya mimpi Albaren saja. Dia pun tersentak terbangun dan melihat di depannya sekarang sudah ada Linda. Nah, jadi cerita itu begini. Albaren tadi tertidur saat Linda pergi dan sekarang hari sudah malam, makanya Linda datang lagi ke sini untuk melihat Albaren. Kemudian Albaren bertanya ke Linda tentang rakyatnya. Apakah rakyatku menyukai diriku? Linda pun memanglingkan pandangannya. Melihat itu Albaren dapat mengambil kesimpulan bahwa rakyatnya tidak menyukai dirinya. Lalu Linda pun berkata, pajak setiap tahunnya naik, ditambah lagi orang yang tidak bisa membayar pajak akan dijadikan budak. Saya dengar mereka dijadikan budak di tambang milik Anda. Dan Linda berkata lagi, saya tahu ini terjadi bukan atas keinginan Tuan, dan saya yakin ini terjadi karena keserakahan bendahara dan sekretaris, terutama sang bendahara. Tapi yang terpenting Tuanlah yang menyetujuinya. Mendengar itu Albaren pun terdiam sejenak dan berteriak, dasar para bajingan itu. Dan setelah itu Linda pamit pulang ke rumah. Tak berapa lama Linda pergi, Albaren bertanya ke Blanzor, kenapa Depore membunuh raja sebelumnya. Blanzor menjawab, aku tidak tahu, yang kulihat hanya beliau yang dibunuh. Lalu apa sih yang kau tahu? Tanya Albaren. Sudah kubilang akan kuajari kau Emperor Swordmanship. Jadi gini, kalau kau mempelajari Emperor Swordmanship dariku, seluruh pengikutmu akan terpikat dengan kekuatanmu dan setia mengikutimu. Tapi kalau kau jadi raja lemah, kerajaanmu akan diserbu para pemberontak dan kau akan menyesalinya. Apa? Raja lemah? Aku sudah menghabiskan waktuku selama 10 tahun bertarung. Setidaknya aku punya modal untuk melindungi diriku sendiri, jawab Albaren dengan sombong. Begitukah? Tiba-tiba Blanzor menampakkan wujud aslinya. Yang tak disangka dia seorang wanita. Albaren terkejut. Ada apa dengan wajah terkejutmu itu? Kau kaget karena diriku wanita? Jadi nggak usah banyak omong lagi. Cepat tunjukin kemampuanmu yang telah bertarung selama 10 tahun itu kepadaku, kata Blanzor. Di sini, tanya Albaren. Tempat ini tidak bagus sih, jadi kita cari tempat lain saja. Oh iya, kau kan bisa teleportasi. Gimana kalau kita coba itu juga, kata Blanzor. Kemudian Blanzor keluar dari ruangan dan menyuruh Albaren untuk memfokuskan pandangannya ke dirinya yang sudah berada di bawah. Setelah fokus, Albaren pun pindah ke bawah. Melihat Albaren yang berhasil teleportasi, Blanzor pun berkata, dulu aku pernah mendengar ada penyihir kuno yang bisa teleportasi, tapi aku tidak pernah mendengar teleportasi tanpa membuka portal. Ya sudahlah, kalau gitu akan kutunjukkan teknik pedangku kepadamu. Kuharap kau bisa menghindari ini, kata Blanzor. Blanzor pun ancang-ancang, keluar banyak pedang di sekitarnya. Namun seketika pedang-pedang itu berubah menjadi serigala. Albaren terbengung melihat itu. Dan ketika Blanzor menyerang, Albaren hanya bengong saja, yang mana dia tidak bisa menghindarinya. Sontak Albaren langsung bertanya, apa itu yang dinamakan Emperor Swordmanship? Blanzor hanya tertawa. Jadi teknik tadi adalah teknik dasar untuk menjadi seorang pengawal kaisar yang bernama teknik Beas Sword, dan sangat berbeda dengan Emperor Swordmanship yang merupakan teknik ratusan lebih mengerikan dari yang tadi. Tapi kalau kau mau informasi lebih lanjut, kau harus mempelajari sejarah dulu, kata Blanzor. Mendengar soal sejarah, Albaren tak tertarik dan memilih pergi meninggalkan Blanzor. Di tempat lain, lebih tepatnya di bangunan pemerintah. Di sini Noas bertanya ke Tommen tentang Tommen yang dipanggil Albaren kemarin malam. Tommen gak mau ngebahas tentang itu, tapi dia mengatakan bahwa sekarang kita harus cepat bergerak dan kita perlu melakukan carrot dan stick. Yang mana carrot adalah sebuah hadiah
dan stick adalah sebuah hukuman. Lalu Tomen mengusulkan untuk mencarikan Albaren seorang istri. Nah, ini keratnya. Kalau sticknya, mereka akan membuat Albaren sakit lagi. Dan tiba-tiba Tomen terkejut karena di luar ada yang berteriak-teriak. Ternyata Albaren lah orang yang berteriak itu. Albaren ini sedang menyapa rakyatnya dan memberitahukan bahwa dirinya akan memotong pajak di Carmue menjadi setengah. Rakyatnya pada senang mendengar hal itu. Orang-orang yang di dalam bangunan pemerintah juga keluar untuk melihat Albaren. Tapi si Tomen cemberut penuh dengan emosi. Lalu Albaren turun dari kereta itu. Dan kemudian Albaren masuk ke dalam bangunan pemerintah. Di dalam sana Albaren melihat isi di dalam bangunan itu sangat indah. Tak berapa lama Albaren langsung ke intinya dan bertanya, "Kudengar kalian bersumpah setia kepadaku di hadapan cincin ini. Apa itu benar?" Tomen dan Noas menjawab, "Iya benar tuanku." "Nah, jadi kalau begitu aku meminta tolong ke kalian untuk mengembalikan pajak ke jumlah yang disepakati saat zaman ayahku dulu," kata Albaren. Mendengar itu Tomen langsung menolak perkataan Albaren itu. Lalu Albaren mengatakan bahwa ada banyak rakyat yang dipaksa menjadi budak di tambang karena tingginya pajak. "Ya itu semua demi Anda tuan, agar kita bisa melunasi utang Anda dengan cepat," kata Tomen. "Tapi kok utangku belum berkurang sebanyak itu? Pasti ada seseorang yang bermain di belakangku," tanya Albaren ke Tomen. Tomen pun merasa dirinya dicurigai. Singkat cerita, Albaren tetap ngotot meminta si Tomen untuk menurunkan pajak dan dia pun pergi meninggalkan bangunan ini. Tapi sebelum dia masuk ke kereta, dia berbisik ke Noas untuk meyakinkan Tomen untuk menurunkan pajak. Setelah Albaren pergi, si Tomen sangat marah dan dia juga menghancurkan beberapa pot bunga menggunakan pedang. Malam harinya terlihat Albaren dan Blanzor sudah berada di atas atap kastilnya Tomen. Albaren berencana untuk menyusup ke dalam kastil Tomen ini. Namun ada beberapa penjaga yang tampaknya penjaga ini bukan dari prajurit Albaren. Sehingga Albaren meminta bantuan Blanzor untuk mengecek keadaan di dalam. Di dalam si Tomen ini lagi makan. Lalu datang seorang pelayan wanita dari kastil Albaren. Yang ternyata Tomen memanggil pelayan ini untuk menaburkan sesuatu ke kasur Albaren yang sudah Tomen persiapkan. Yang mana di dalam botol itu adalah sekumpulan kutu yang sudah terkontaminasi wabah. Tampak pelayan ini gemetaran akan suruhan Tomen itu. Tapi Tomen mengatakan ke pelayan itu, "Jika dirimu berhasil, aku akan membuatmu keluar dari kastil Albaren dan kamu akan mendapatkan kebebasan." Mau nggak mau pelayan itu pun menuruti si Tomen. Nah, rencana Tomen ini didengar sama Blanzor. Dan setelahnya Blanzor memberitahukan rencana Tomen ke Albaren. Dan dia juga memberitahukan bahwa total penjaga ada 9 orang. 3 orangnya berada di lorong menuju kamar Tomen. Albaren pun bergegas menyusup. Nah, tibalah Albaren di lorong tepat di depan kamar si Tomen. 3 penjaga itu pun langsung dapat melihat Albaren. "Siapa kau?" tanya salah satu penjaga. Tanpa basa-basi, Albaren langsung menyerang 2 penjaga itu. Sakset, sakset. 2 penjaga berhasil dikalahkannya pakai combo teleportasi. Sisa 1 orang lagi dan penjaga itu berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu lewat." "Benarkah?" tanya Albaren. Albaren pun berteleport ke belakang penjaga itu. Namun penjaga itu lumayan jago. Hampir saja Albaren terkena tebasannya. Albaren pun ingin menggunakan teleportnya lagi. "Sudah kubilang, aku takkan tertipu trik murahanmu itu," teriak penjaga itu. Tanpa disangka, Albaren muncul di atasnya dan mencekiknya hingga pingsan. Di dalam, Tomen sudah mengetahui bahwa kastilnya ada penyusup. Dia pun berjaga menggunakan pedang. Tak berapa lama, Albaren muncul di dalam kamar Tomen dan langsung membuat Tomen pingsan. Para penjaga pun pada berdatangan, tapi dengan mudah Albaren dapat menghindari mereka dan membawa Tomen keluar dari sini. Nah, jadi gini, sebelum Albaren ke kastil Tomen ini, dia mencoba teknik teleportasinya ke seorang pria yang mabuk, yang mana dia ingin mengetahui apakah teleportasinya ini bisa membawa seseorang, yang ternyata bisa. Makanya dia menyusup ke kastil Tomen dan membawa Tomen. Dan sekarang Albaren membawa Tomen ke sungai. Karena Tomen ini pingsan, dirinya pun menceburkan Tomen ke sungai itu. Ya, sontak Tomen terbangun dari pingsannya lalu bertanya, "Tuanku, apa maksud semua ini? Sudah kubilang berapa kali kuminta dirimu untuk mengurangi pajaknya, tapi tidak kau lakukan juga," jawab Albaren.
Sontak Albaren memukul wajah Tomen. Gedebuk. Tak terima dirinya dipukuli, Tomen mengambil batu dan berteriak, "Kubunuh kau!" Dengan mudah serangan Tomen itu dihentikan Albaren. "Ya, kau kira aku bisa dibunuh dengan batu semudah ini?" tanya Albaren. Lalu berkata lagi, "Kau menyuruh pelayan untuk menyebarkan kutu di kasurku kan?" Setelahnya itu Albaren melempar batu itu tepat di perut Tomen. Boom! Tomen pun kesakitan. Lalu Tomen memohon ke Albaren untuk mengampuninya dan dia bersedia menjadi anjing untuk Albaren. "Hah? Anjing? Siapa yang mau melihara anjing yang pernah menggigit tuannya?" tanya Albaren. Lalu Albaren meletakkan pisaunya di leher Tomen, berencana membunuhnya. Namun Tomen mengatakan bahwa dirinya sudah banyak mencuri harta Albaren, sehingga kalau membunuh dirinya sekarang, harta Albaren yang sudah dia curi akan hilang selamanya. Mendengar itu Albaren sedikit sabar. Lalu Albaren mengatakan sekali lagi, "Pajak harus dikurangi selambat-lambatnya besok, dan katakan pada orang-orang bahwa pajak mereka dikurangi karena diriku." Tomen pun hanya bisa menuruti perkataan Albaren sambil bertekuk lutut. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Albaren juga menyuruh Tomen untuk pindah dari kastilnya karena kastil itu dibuat dari uangnya. Lagi-lagi Tomen hanya bisa menuruti perkataan Albaren. Setelah itu Albaren mempersilahkan Tomen untuk pergi dari sini. Lalu Blanzor pun muncul dan bertanya, "Kau pasti mungkin tidak percaya kalau dia akan setia kepadamu kan?" "Ya, tidak mungkinlah aku percaya, tapi seharusnya dia akan menjadi setia untuk sementara karena sudah aku takuti," jawab Albaren. Keesokan harinya, pelayan yang disuruh Tomen itu pun melakukan tugasnya. Tapi saat mau membuka botol tersebut, Albaren datang memegang pundaknya. Kelihatan bahwa pelayan itu sangat terkejut. Melihat itu Albaren pun bertanya, "Kenapa kau terkejut sekali?" Bukan apa-apa tuanku, aku sedang terbengong." Lalu pelayan itu pamit untuk pergi. Ketika pelayan itu berjalan mau pergi, Albaren pun berkata, "Kalau si bendahara itu menyuruhmu melakukan sesuatu lagi, kau boleh mengatakannya kepadaku dan kau bakar saja botol itu." Baik tuan." Pelayan itu pun pergi tergesa-gesa. Dan ketika itu juga Linda datang serta membawa beberapa buku. Dan Linda bertanya ke Albaren, "Katanya tuan akan mengurangi pajak di Karmue ya?" "Oh, kamu udah dengar ya Linda? Ya, memang aku akan mengurangi pajak di Karmue. Tapi suatu saat nanti bukan hanya Karmue saja, tapi seluruh wilayah ini," jawab Albaren. Part ketiga selesai. Oke guys, jadi itulah part ketiganya. Semoga kalian tetap suka dengerin aku cerita dan tetap selalu menunggu diriku upload. Semoga tidak kena kopi kanan lagi. Oke, udah dulu ya guys, magernya mau mabar dulu sama Ayang. Bye bye.